Awas kalau kalian gak punya ilmu penting ini, mau gajimu 10 juta per bulan, 15 juta per bulan, kalian akan terus miskin selamanya. Bisa jadi utangmu tambah banyak, pengeluaran membengkak, gak punya tabungan, akhirnya ngutang pinjol kemana-mana. Ilmu yang harus ada di setiap pribadi seseorang yaitu ilmu manajemen keuangan. Bukan berarti manajemen keuangan artinya mengajarkan kita buat menjadi orang pelit. Kalau selama ini beranggapanmu seperti itu, tandanya kamu sudah salah selama ini. Dalam Islam pun menjadi orang kaya itu boleh, tapi harus memiliki sifat yang sederhana. Sederhana luas pengertiannya. Salah satunya bagaimana kamu mengelola dan memanajemen keuanganmu. Dengan tahu cara memanajemen keuangan, kamu akan tahu ini untuk kebutuhan pribadi, ini sedekah, untuk ditabung, untuk jajan, ini untuk belanja, ini untuk belanja bulanan, dan lain-lain. Manajemen keuangan artinya cara kamu mengatur duit. Dan ini cara yang kupakai selama ini, menggunakan metode 70-30%, 60-40%, atau 50-50%. Tapi aku pakainya yang 70-30%. Manfaatnya banyak banget, salah satunya bisa beri hadiah buat orang tersayang. Bisa beli iPhone 10 walaupun masih bekas dan masih banyak lagi tentunya. Tanpa mengganggu uang kebutuhan bulanan, tanpa mengganggu dana darurat juga. Meskipun gaji sekarang masih di nominal 1,5 sampai 2 juta per bulan, kalau gaji segitu aja bisa, seharusnya yang di atasnya jauh lebih bisa. 70-30% itu artinya 70% untuk kebutuhan pokok seperti buat beli sabun, listrik, buat makan, beli air, dan jajan. Jadi selain daripada tabungan dan dana darurat, ngambilnya pakai uang ini. Semisal pengen jajan ya dari sini. Yang 30% itu aku pecah lagi menjadi 15% buat ditabung, 10% buat dana darurat, 5% buat sedekah, jadi punya 2 tabungan. 15% buat tabungan, suatu saat pengen punya impian apa, pengen beli apa, bisa pakai uang ini. Atau mau diinvestasikan pakai uang ini. Jadi tabungan 15% itu udah nggak bisa diganggu-gugat. Intinya bongkar beberapa tahun kemudian. Kalau 10% dana darurat, maksudnya dana yang sewaktu-waktu keadaan genting. Ya doanya semua orang itu mintanya dalam keadaan selalu baik. Tapi namanya musibah nggak ada yang tahu. Contoh aja semisal kelilit utang atau kena musibah apa. Jadi tabungan ini bisa jadi perantara dipakai pas keadaan emergensi supaya nggak merepotkan orang lain. Yang 5% buat ibadah, membantu orang lain, belikan jajan buat adik atau keponakan, buat sedekah setiap hari, dan masih banyak lagi. Jadi juga jangan mikirin buat kepentingan pribadi. Kalau bisa sisihkan untuk sedekah biar tambah manfaat dan barokah juga rizkinya. Jadi ketika punya metode seperti ini harus benar-benar komit. Semisal kamu pribadi orangnya suka jajan, harus bisa tahu kapan berhenti. Soalnya harus difikirkan 70% itu bertahan sampai 1 bulan full. Jangan sampai ngambil yang sudah ditabung. Kalau nggak bisa ngontrol, ya sama aja, percuma nggak jalan. Pada akhirnya juga nggak punya tabungan. Kalah sama nafsu kamu sendiri. Kalau seumpama gaji 2 juta nominalnya 70% berarti 1.400.000, 15%-nya berarti 300.000, 10%-nya berarti 200.000, 5%-nya berarti 100.000. Jadi sebenarnya cukup atau tidaknya gimana cara kita mengaturnya. Dan ilmu manajemen ini menurut aku penting dan harus ada, bahkan pentingnya harus dimulai sejak dini. Apalagi zaman sekarang sebagian orang berani pinjol, berani pay later hanya demi gaya hidup bukan kebutuhan. Oh iya, sama jangan lupa kalau pendapatan yang kalkulasi dalam setahun sudah mencapai 60 juta per tahun, jangan lupa zakat malnya buat yang muslim biar berkah rizkinya. Seperti biasa, terima kasih. Assalamualaikum.